Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi ni'matil Islam wal iman. ثم جعلنا من أفضل الأمة في الدنيا والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتح يا الرزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء جامع العلماء الآملين ومشايخ وكل الأساتذة الذين يحضرون في هذا المكان المبارك، فأشهدهم من أهل الخير وأشهدهم من أهل الجنة. Bersama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajangan, para sesepuh, para masyayikh, para guru-guru yang hadir pada kesempatan ini malam. Akhina fillah Ustaz Misjaya, wa akhina fillah Ustaz Sirajuddin, Ustaz Ahmad Wijaya, wa kullul asatidz, yang semua para ustaz, para kiai, para ajangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian, dan juga kepada para aparatur pemerintah dari RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan non-sipilnya, serta panitia penyelenggara yang telah mengumpulkan kita pada ini malam, dan juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita bersama-sama mengagungkan nama yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, kita membesarkan nama yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, kita memuliakan nama yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Semua angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak, syahrul rabiul awal, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan bil barakati sayyidil Mustafa tidaklah kita meninggal kecuali Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Saudara, mungkin sebelum saya mulai saya ucapkan mohon maaf. Lu ayat di belakang lain banget insyaallah. Jadi saya minta maaf kenapa saya hadir pada ini malam. Karena akhirnya fillah Al-Habib Rehan bin Said Al-Qadri, beliau sedang dalam keadaan sakit. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Sehingga duduknya saya pada ini malam sebagai badal ataupun pengganti beliau. Mudah-mudahan walaupun saya pengganti tapi tidak digantikan di hati-hati kalian. Amin ya rabbal alamin. Saudara ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah
Segala puja beserta puji kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh. Yang mana dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahmat, dan juga Allah yang maha memberikan nikmat, yang mana nikmat tersebut kita dapatkan dari lahirnya kita sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dan terkhususnya pada ini malam Allah berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kalian pada ini malam, duduknya kalian pada ini tempat, yang mengundang bukan saya nggak pernah undang kalian. Kalian hadir pada ini malam bukan karena undangan para ulamanya, bukan karena undangan para panitianya, tapi kalian hadir pada ini malam atas undangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuridullahu khairan falyufaqihu fid-din. Orang-orang yang Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut, falyufaqih, akan diberikan jalan kemudahan menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalian hadir pada ini malam menandakan kalian semua adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hadirnya kita pada ini malam, saudara, Allah mengkhususkan a'zam min ni'matillah, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, yaitu salah satunya Allah menjadikan kalian yang hadir pada ini malam adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemuliaan yang kalian punya, kemuliaan yang kalian miliki bukan disebabkan oleh harta yang kalian punya. Sebanyak apapun harta kalian, semewah apapun rumah kalian, sebanyak apapun kendaraan kalian, harta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Begitupun yang namanya pangkat, yang namanya jabatan, yang namanya tahta, pangkat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau Anda seorang RT, seorang RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai Anda seorang presiden, tidak menjamin diri Anda mulia di hadapan Allah. Begitupun saudara, sekalipun pangkat jabatan Anda seorang ulama, pangkat jabatan Anda seorang kiai, pangkat jabatan Anda seorang habib, tuan tarim, tiap tahun bolak-balik pergi haji, tidak menjamin diri Anda mulia di hadapan Allah. Jadi, kok bisa begitu? Kami umat Islam yang hadir sebegini banyaknya, ini adalah cinta kami kepada para ulama, ini cinta kami kepada para kiai, ini cinta kami kepada para habaib. Kami mencintai mereka karena mereka itu mulia. Maka saya jawab, saudara, saya jawab, seorang ulama itu mulia, kiai mulia, ustaz mulia, mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah. Dan saya bisa mengatakan ini, saudara, saya bisa mengatakan ini karena saya teringat sebuah syair di dalam kitab Sufatul Zubat. Di syair tersebut dikatakan, maqalah fi syair, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabri ubbadil watan. Fa'alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, bi'ilmihi, dengan ilmunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai mulia karena ilmunya, ustaz mulia karena ilmunya. Tapi apa saudara katanya? Dalam syair tersebut dikatakan, ilmihi lam ya'malan, ilmu tersebut tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didalamkan. Bahkan tidak sedikit di zaman sekarang ulama-ulama yang menggunakan agama Allah, mereka bukan mengajak orang untuk beriman, tapi mereka menjual agama Allah. Mereka jual Quran, mereka jual dalil, mereka jual ayat. Untuk apa? Untuk kekenyangan perut pribadinya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kiai tersebut, ustaz tersebut, ajaran tersebut, habib tersebut, mu'adzab min qabri ubbadil watan, akan diazab oleh Allah sebelum orang-orang yang menyembah berhala.
Na'udzubillahi min. Tapi terus kalau bukan karena harta, kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa qala Allah ta'ala, "Qul la as'alukum 'alaihi al-ajra." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Yang artinya, qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan kemuliaan Allah, wa bi rahmatihi, dan juga kasih sayangnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, dengan kedua perkara tersebut bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Apa kedua perkara tersebut? Yang pertama adalah fadlullah, yaitu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu apa? Allah ciptakan gunung, itu bukti kemuliaan Allah. Allah ciptakan manusia, binatang, hewan, itu bukti kemuliaan Allah. Kan banyak kemuliaan Allah. Lalu kemuliaan Allah yang mana? Yang kita diperintahkan untuk bergembira dengan perkara tersebut. Maka pada saat ini saudara, saya minta semua jamaah diam seksama. Ayo sama-sama kita mengkaji. Saya bawa pada ini malam untuk menjelaskan ini ayat. Saya bawa 4 kitab saudara. Yang pertama, kitab Tafsir Ma'alimut Tanzil, karangan daripada Al-Imam Baghawi. Yang kedua, kitab Tafsir Jami'ul Bayan, karangan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Yang ketiga, kitab Tafsir Athur Manthur bi Tafsir bil Ma'thur, karangan Al-Imam Ibnu Abbas rahimahullah. Dan juga kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Katsir, serta sepakat ulul ulama dari kitab tafsir manapun, mau itu Jalalain, mau itu Jailani, mau itu kitab tafsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, mau itu kitab tafsir karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, semuanya sepakat fadlullah fi hadhihi ayat, kemuliaan Allah dalam ini ayat, bukan surga dengan nikmatnya, bukan gunung, bukit, lautan, bukan manusia, binatang, hewan, tapi fadlullah fi hadhihi ayat fahuwal Quran, kemuliaan Allah dalam ini ayat, yaitu mencangkut daripada Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Falyafrahu, kata Allah, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian dengan adanya Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita bergembira dengan Al-Quran? Salah satu cara yang paling gampang saudara, mengamalkan dan mendawamkan serta membaca daripada isi Al-Quran, insya. Dan saya sudah nggak ragu, saya sudah yakin insya Allah semua jamaah yang hadir di rumah punya Al-Quran, betul atau tidak? Betul apa enggak? Punya Al-Quran masing-masing, insya. Nah, tapi saya tanya dulu nih, ini banyak yang perempuan nih yang hadir didominasi oleh kaum hawa. Saya tanya sama yang perempuan, di rumah punya Al-Quran apa enggak? Kurang kompak punya apa enggak? Kurang semangat punya apa enggak? Saya tanya, Al-Qurannya dibaca apa enggak? Dibaca apa enggak? Benar. Satu ayat berapa kali saya baca Al-Quran? Berapa? Bang bohong saya tahu. Ini ketinggalan dengan permohon tadi. Ini saya bang bohong gue doakan salah kesian yang terus. Amin ya Rabbal. Jujur saya sampai berapa kali baca Al-Quran? Sekali sampai. Bohong sia. Paling sering jelema zaman ayeuna ngaji Al-Quran lain sampai sekali, tapi seminggu sekali. Malam Jumat doa. Benar. Lu dibacain Al-Baqarah lebih kali kelas. Yasin. Benar. Alhamdulillahi min. Subhanallah. Saudara, Nabi ketika wafat tidak menitipkan harta. Nabi ketika wafat tidak mewariskan harta. Yang Nabi titipkan dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
Tapi banyak umat sama sekarang, mereka pagi, siang, sore, malam banting tulang untuk cari harta, tapi lupa kepada siapa yang memberikan harta. Mudah-mudahan berkah yang peringatan maulid Allah jadikan kita hamba yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Ini yang pertama, saudara. Sedangkan yang kedua itu adalah rahmatnya Allah. Dan ini yang saya maksud, rahmatnya Allah yang membuat kalian semua mulia. Rahmatnya Allah yang membuat kalian semua masuk ke dalam surganya Allah. Kalian masuk dalam surga itu disebabkan rahmatnya Allah. Kalian masuk surga lain itu lantaran sholat. Siapa suka surga lain itu sabar zakat. Siapa suka surga lain itu sabar sedekah. Tapi siapa suka surga lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat Allah, Habib? Rahmat Allah adalah Allah menjadikan kalian umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang membuat kalian masuk dalam surga. Pas aing balik di dia, ayah jamaah nu salah tanda. Ngomong kosir, lamun aing masuk ke surga lain ku sababna sholatnya geus aing teu kudu sholat. Mun aing masuk ke surga lain ku sababna sholatnya geus aing teu kudu sholat. Mun aing masuk ke surga lain ku sababna puasa geus aing teu kudu puasa. Maka saya jawab, saudara. Saya jawab, insyaallah di semua jamaah yang hadir, yang duduk, yang berdiri, insyaallah masuk dalam surga Allah. Tapi setelah si masuk ke surga dinerapkan heula di neraka. Sakumaha si loba dosa sakit ulila si neraka. Kita semua umat yang beriman, betul? Kita semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Walaupun keimanan kita sekecil butiran debu akan masuk kita ke dalam surga, tapi kita masuk ke dalam neraka lantaran kusabab meninggalkan syariat. Kira-kira sang presiden jelas sama tidak? Paham apa enggak? Lanjut apa betul? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatnya Allah adalah Allah menjadikan kita umatnya baginda Nabi. Lalu kata Allah, "Falyafrahu," bergembiralah kalian. Lalu bagaimana cara kita bergembira kepada Allah karena kita dijadikan umat Nabi? Yaitu salah satunya dengan hadirnya kita pada ini malam memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka saudara, peringatan maulid bukan hanya di sini. Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, setiap kampung, kota, masjid, mushola dimanapun, ketika masuk bulan Rabiul Awwal, mereka memperingati maulidnya baginda Nabi. Bahkan di Jumatil Akhir masih ada yang memperingati maulid. Di bulan Rajab masih ada yang memperingati maulid. Kenapa? Karena ini kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan kita bersyukur kepada Allah karena dijadikan umat Nabi. Kita pun wajib bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka ini pun menjadi jawaban. Ada yang bertanya sama saya, kenapa kita hanya merayakan kelahiran Nabi saja? Kenapa kita tidak merayakan haulnya baginda Nabi? Kan kalau ulama-ulama kiai, abuya itu kalau meninggal tahunannya ada haul. Itu kalau Nabi nggak ada haulnya, karena kita diperintahkan oleh Allah bukan untuk bersedih, tapi bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka saudara ikhwan rahimakumullah, memperingati maulid itu adalah sebuah kewajiban dari Allah. Dan peringatan maulid ini menjadi kisah tatbiqiyah, menjadi pembelajaran untuk kita bahwasanya kemuliaan yang kita dapatkan, Islam yang kita punya, iman yang kita miliki, kerudung yang kalian pakai, kopiah yang kalian punya, sholat yang kalian kerjakan, sedekah yang kalian keluarkan, tidak akan kalian bisa mendapatkannya kalau bukan karena perjuangan yang baginda Nabi besar Muhammad. Islam tidak akan sampai kepada kalian kalau bukan karena dakwahnya baginda Nabi. Dan saya sampaikan kepada kalian, Nabi dulu dalam mensyiarkan agama Allah itu bukan penuh dengan nikmat, bukan penuh dengan kebahagiaan. Beda dengan zaman sekarang. Saya dakwah di sini, kumaha aing datang di sambung, karena aing datang di bareng rokok, di bareng kopi, di bareng ngudut, aing ngeunah. Tapi Nabi beda,
Nabi ketika dalam menyampaikan agama Allah, beliau menghadapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini ayat sangat luar biasa, saudara. Singkat, jelas, padat, ringkas. Bagaimana Allah sampaikan kepada kita tentang jatuh dan bangunnya perjuangan Nabi dalam mensyiarkan agama Allah. Jatuh, bangun, Nabi dakwah menghadapi makar dari siapa, Habib? Tidak lain tidak bukan alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Dan makar tersebut berupa apa saja, Habib? Yang pertama, saudara, setiap hari, setiap pagi, ketika Nabi berada di rumah, setiap hari istrinya Abu Lahab menyempatkan dirinya untuk datang ke rumah Nabi. Dia ketok pintu rumah Nabi setiap pagi. Ketika Nabi buka pintu tersebut, maka dicaci maki kita punya Nabi, dicercah kita punya Nabi, dimaki kita punya Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membuat Nabi berhenti dalam menyampaikan agama Allah, untuk membuat Nabi patah semangatnya dalam berdakwah di jalan agama Allah. Lalu apa yang terjadi, Habib? Apakah Nabi berhenti? Tidak, saudara. Semakin hari Nabi dicaci, semakin hari Nabi dimaki, tapi semakin hari semakin banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Gak mempan dengan cacian, naik ke tingkat selanjutnya, yaitu fitnah kepada baginda Nabi. Dan fitnah ini terorganisir, saudara. Bagaimana tidak terorganisir? Ketika ada orang di luar kota Makkah mau masuk kota Makkah, akan dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab berdiri di depan gerbang kota Makkah untuk mengatakan, hei kalian, kalau kalian mau masuk ke Makkah silahkan, kalian mau bermalam di Mekah silahkan, mau tinggal di Mekah silahkan, tapi jauhi laki-laki yang bernama Muhammad. Kata orang kafir, Muhammad itu pemecah belah Quraisy, Muhammad itu pemecah belah rumah tangga, Muhammad itu tukang sihir yang gila, Muhammad itu sahirul majnun. Fitnah ini dilontarkan kepada kita punya Nabi. Tujuannya agar orang tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi, agar orang tidak mendengarkan dakwahnya baginda Nabi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi, saudara? Setiap hari fitnah tersebar di Mekah, Nabi lawan itu fitnah, Nabi pecahkan itu fitnah dengan mukjizat dari Allah. Dan sebagian waktunya Nabi digunakan tetap untuk berdakwah, mengajak orang beriman, sehingga semakin hari pun semakin banyak yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Cacian nggak mempan, fitnah nggak mempan, naik ke tingkat selanjutnya, yaitu intimidasi dan persekusi kepada Nabi, saudara. Wah, ini sangat tersusun. Nabi mau diambil, diculik, mau dibunuh. Nabi mau dicekek di tengah jalan, Nabi mau dicambuk, disiksa, tapi orang kafir Quraisy masih mikir, saudara. Nabi di saat itu masih di bawah suaka perlindungan pamannya Nabi. Siapa paman Nabi? Yaitu Sayyidina Abu Thalib. Paman Nabi seorang pemuka dari Bani Hashim, pemuka dari Bani Natlabi atau Bani Muttalib. Sehingga nggak ada yang berani untuk menyentuh fisiknya Nabi. Nabi nggak disentuh, tapi orang terdekat Nabi lah yang diintimidasi, yang nggak punya pertolongan, yang nggak punya harta, yang lemah, mereka persekusi, mereka intimidasi, mereka siksa habis-habisan. Salah satunya, saudara, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i Rahman dalam kitab Marahibul Maktum. Insya Allah dengan orang ini kita semua sudah tahu. Orang ini kita semua kenal, insya Allah. Namanya itu terkenal di bumi dan terkenal di surga Allah. Dia punya badan hitam, saudara. Hitam, mukanya jelek, tapi dicintai oleh bidadari surga. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan, yaitu Mu'adzinur Rasul Bilal ibn Rabah.
kulitnya hitam, seorang budak, gak punya harta, gak punya pertolongan, gak punya kelompok yang melindunginya, diacuhkan di masyarakat, ketahuan beriman sama Allah, diambil sama Abu Jahal, saudara. Mungkin kalian tahu Bilal itu disisa ditaruh batu di atas badannya, betul atau tidak? Hanya itu yang kalian tahu. Sebelum Bilal ditaruh batu di atas badannya, saya mau ngajak kalian semua, ayo bayangkan bagaimana rasanya jadi Bilal bin Rabah, orang yang dekat sama Nabi. Saya tanya, dekat, kalau seandainya kita nih dekat sama Nabi, kira-kira senang apa enggak? Ketemu sama Nabi senang apa enggak? Senang, saudara, tapi resikonya beda. Bilal ketahuan beriman sama Allah, ditarik sama Abu Jahal, tangannya diikat, dipasung ke dalam tanah, tangan kirinya diikat, dipasung ke dalam tanah, sehingga tangan kanan dan tangan kiri membentang kepada sisi yang berbeda. Kaki kanan pun sama, kaki kiri pun sama, dibuka pakaian Bilal, dibuka baju Bilal, dicambuk dan disakiti, diambil pisau, dikuliti kulitnya Bilal bin Rabah sampai kulitnya itu keluar, saudara, sampai dagingnya itu kelihatan, saudara. Bahkan di beberapa fisiknya Bilal itu tulangnya sudah mengeluarkan daripada butuhnya, saudara. Kalau kata saudara, tulangnya nggak ketinggalan, soalnya dagingnya dicokotan wae. Itu yang diterima oleh Bilal sebelum ditaruh batu di atas badannya. Temannya Bilal, Khabbab ibn al-Arab, sama seorang hamba sahaya beriman sama Allah. Apa yang dia rasakan, apa siksaan yang dia terima ketika dia ketahuan sama orang kafir, dia beriman kepada Allah, dipegangi badannya, saudara. Sama Abu Jahal, badannya dipegangi, tangannya diikat ke belakang. Abu Lahab memanaskan satu bilah pedang, satu pedang dipanaskan di bara api satu malam satu hari, saudara, sampai itu besi memerah, sampai besi itu memanas. Ketika besi itu sudah merah, ketika besi itu sudah panas, diambil sama Abu Lahab dan disetrika ke wajahnya Khabbab ibn al-Arab sampai wajahnya Khabbab melepuh, tak lagi berbentuk wajahnya manusia. Bayangkan bu, ibu karena terika, ujung-ujung kalau telepon asuh, pas arek angkat telepon setrika luka angkat, panas semua, nyeri semua, karak setrikaan kumaha ya bersih bu, banget ngeselin, ngeselin deh, ngestabrak untuk di banget kamu. Lantaran ku sabar naon, lantaran ku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temannya Khabbab bernama Suhaib ibn Amr ar-Rumi, diambil badannya, dipegangkan tangan di belakangnya. Abu Lahab memanaskan satu bilah besi, satu dicampur dengan emas. Itu besi, itu emas, bukan lagi berbentuk benda padat, tapi namun cek sumeman geus berat itu besi. Itu emas sudah betul-betul menjadi benda cair, saudara, betul-betul sudah mendidih. Itu emas diambil, dibuka paksa matanya Suhaib dan disiramkan di atas matanya Suhaib bin Amr ar-Rumi sampai tembus, memutuskan ulat saraf, memutuskan tenggorokannya, dibuat buta, dibuat bisu, dibuat gila, hanya karena beriman kepada Allah. Satu lagi, saudara, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa an walidayhi. Bapaknya beriman, anaknya beriman, ibunya beriman, satu keluarga beriman sama Allah. Yang pertama kali disiksa adalah Ammar bin Yasir, anak yang pertama kali disiksa, dicambuk, dikuliti, hampir dia tidak kuat, berkali-kali pingsan, hampir dia tidak kuat, hampir dia mau mati, saudara. Tapi tetap dia menyatakan beriman sama Allah, gak keluar dari Islam. Lalu apa yang dicari kelemahannya? Orang kafir Quraisy itu otaknya biadab, saudara, otaknya kejam. Dia tahu, orang kafir tahu Ammar ini sangat cinta sama ibunya. Maka apa? Ibunya Ammar seorang perempuan tua rentak bernama Sumayyah, dicari, diseret di padang pasir, ditendang-tendang, badannya diinjak-injak sama kuda sampai memecahkan bola matanya, saudara. Dan itu disisa di hadapan mata anaknya Ammar bin Yasir, tujuannya agar Ammar keluar dari Islam. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sumayyah
mengatakan dan teriak dengan lantangnya kepada Ammar, wahai Ammar, wallah, demi Allah, aku ikhlas kalau aku harus mati saat ini di tangan orang-orang kafir, tapi demi Allah, aku tidak ridho, aku tidak ikhlas kalau engkau harus keluar dari agamanya Allah dan Rasulnya. Maka dengan perkataan ini saudara, meningkatkan keimanan Ammar, meningkatkan kesabarannya Ammar. Tapi apa yang terjadi? Abu Lahab menyaksikan ibunya memberikan semangat kepada anaknya, maka diambil satu tombak diambil oleh Abu Jahal yang punya besi yang tajam di atas ujung tombaknya, diambil oleh Abu Jahal, ditusuk Sumayyah dari depan kemaluannya tembus ke leher belakangnya. Saudara, dibuat meninggal Sumayyah hanya karena beriman kepada Allah, dibuat mati Sumayyah hanya karena membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadikan saksi, bahwasanya yang pertama kali syahid mati membela Allah, mati membela Rasul, bukan seorang laki-laki yang gagah perkasa, bukan laki-laki yang kuat, tapi yang pertama kali syahid mati membela Allah seorang perempuan tua renta bernama Sumayyah. Selain menjadi saksi, ini pun menjadi pembelajaran, ini pun menjadi semangat untuk kalian. Ketika seorang perempuan yang tua, yang renta, dia rela mengorbankan nyawa untuk membela Allah, maka kalian yang muda, yang gagah perkasa, yang lebih sehat, harus lebih rela mati untuk membela Allah sampai ke negara penghabisan bersama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saya tanya kepada kalian, dulu para sahabat mereka bela Allah itu susah apa gampang? Mereka mau membela Allah, mau ibadah beriman sama Allah susah apa gampang? Susah apa gampang? Kurang semangat, susah apa gampang? Susah, saudara. Maka mudah-mudahan dengan kita hadirnya pada ini malam menjadikan sabab kita insya Allah dikumpulkan bersama para sahabat dan Nabi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham apa enggak? Lanjut apa jangan? Lanjut. Usaha jam 11. Cenah video malas unik. Yang malas unik. Jam 11 nyakun balik. Balik gua. Tapi air hal minum halak aja. Insya Allah langsung naik ngesarek beak suara air. Subhanallah. Tapi sebelum saya minum, saya mengajak salawatan. Siap salawatan? Siap. Tingkat roh ayat tuh. Wah ya, alhamdulillah. Tapi sampai acan salawat, enggak yang minta tolong ya. Pantatannya ini selalu akan siap. Ini gampang siap ada akan air. Boleh. Nah, saya minta doanya. Doain biar saya juga sehat walafiat. Doakan. Ayo beberapa majikan di Ciamis saya nak ngandungnya. Udah 4 bulan setengah kandungannya. Itu ngandung anak kelima saya. Kenal saya ambil siap. Ternyata mata kena tongkat tipu kebengen. Nah ini sekolah kia-kia gini. Mulai kena teman-temannya. Doakan anak-anak ayah sing soleh-soleha, sing kelahiran lancar. Terus juga sebelum kita sholawatan saya mau informasikan. Saya mau ngasih informasi kepada jamaah. Saya alhamdulillah itu sekarang tinggal di Ciamis, saudara. Ciamis itu ujungnya Jawa Barat. Alhamdulillah di Ciamis saya pun mendapat amanat diberikan secara gratis tanah seluas 1 hektar 2000 meter untuk kita proses menjadi pondok pesantren tahfidzul Quran ribatul ilmi wa taqwa. Nah sekarang lagi tahap pembangunan, sekarang bulan Maulid
Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Insya Allah di bulan Sya'ban akan dibuka pendaftaran. Pendaftaran untuk angkatan pertama tidak banyak, saya hanya buka 50 orang. 50 orang saya buka untuk santriawan santriawati, dan ada khususnya bagi yang daftar di angkatan pertama, yaitu pendaftarannya digratiskan dan pendidikan selama 10 tahun itu gratis, nggak dipungut biaya sedikit pun sampai lulus. Mata doakan yang sing jadi jelma bonghar, sing sehat. Mata naon ya, dari salawatan, nanti salawatan. Saya minta panitia dibantu mengentaskan juga membantu saya punya santri untuk mengedarkan jualan saya. Soalnya aing jualan nampet, aing jual parfum. Tapi jual parfum, masih penting aing jual parfum daripada jual agama. Kira-kira well. Ya orang kita baca sholawat, dikelilingkan ini parfum nggak pakai alkohol, jadi bisa dipakai buat sholat. Per botolnya dimahar dengan harga Rp15.000. Nah kalau seandainya ibu bapak beli, ini termasuk daripada untuk membantu kita punya pondok pesantren. Jadi membeli udah termasuk bantu kita punya pembangunan, silahkan. Kalau yang mau beli silahkan. Nah seandainya saya mau sedekah aja, boleh apa enggak? Boleh. Nanti juga ada yang membelikan sorban. Sorban itu buat yang sedekah, yang baik plastik itu yang buat parfum. Kita baca sholawat sama-sama, nanti dikirimkan kepada para jamaah. Insya Allah. Allahumma salli salatan kamilatan Subhanallah. Tapi sebelum saya minum, saya mengajak kalian salawatan. Siap salawatan? Siap. Itu hadroh ayat tuh. Wah ya, alhamdulillah. Tapi sampai acan salawat, enggak yang minta tolong ya. Pantatannya ini selalu akan siap. Ini gantian siap ada akan air. Boleh. Saya minta doanya. Doain biar saya juga sehat walafiat. Doakan. Ayo beberapa majikan di Ciamis saya akan ngandungnya. Udah 4 bulan setengah kandungannya. Itu ngandung anak kelima saya. Benar saya amin sih. Ternyata mata kena tongkat tipu kebengen. Nah ini sekolah kia-kia gini. Boleh kena teman-temannya. Doakan anak-anak ayah sing soleh-soleha, sing kelahiran lancar. Terus juga sebelum kita sholawatan saya mau informasikan. Saya mau ngasih informasi kepada jamaah. Saya alhamdulillah itu sekarang tinggal di Ciamis, saudara. Ciamis itu ujungnya Jawa Barat. Alhamdulillah di Ciamis saya pun mendapat amanat diberikan secara gratis tanah seluas 1 hektar 2000 meter untuk kita proses menjadi pondok pesantren tahfidzul Quran ribatul ilmi wa taqwa. Dan sekarang lagi tahap pembangunan. Sekarang bulan Maulid, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Insya Allah di bulan Sya'ban akan dibuka pendaftaran. Pendaftaran untuk angkatan pertama tidak banyak, saya hanya buka 50 orang. 50 orang saya buka untuk santriawan santriawati, dan ada khususnya bagi yang daftar di angkatan pertama, yaitu pendaftarannya digratiskan dan pendidikan selama 10 tahun itu gratis, nggak dipungut biaya sedikit pun sampai lulus. Mata doakan yang sing jadi jelma bonghar, sing sehat. Mata naon ya, dari salawatan, nanti salawatan. Saya minta panitia dibantu mengentaskan juga membantu saya punya santri untuk mengedarkan jualan saya. Soalnya aing jualan
jualan nabet, aing jual parfum. Nabet jual parfum, masih penting aing jual parfum daripada jual agama. Kira-kira well berkada. Ya orang ini baca sholawat, dikelilingkan dengan parfum. Ini parfum nggak pakai alkohol, jadi bisa dipakai buat sholat. Per botolnya dimahar dengan harga Rp15.000. Nah, kalau seandainya ibu bapak beli, ini termasuk daripada untuk membantu kita punya pondok pesantren. Jadi membeli udah termasuk bantu kita punya pembangunan. Silahkan. Foto yang mau beli silahkan. Nah, seandainya Beb, saya mau sedekah aja, boleh apa enggak? Boleh. Nanti juga ada yang membelikan sorban. Sorban itu buat yang sedekah, yang bayar plastik itu yang buat parfum. Kita baca sholawat sama-sama, nanti dikirimkan kepada para jamaah. Insya Allah. Allahumma salli salatan kamilatan mau ibadah susah apa gampang? Kalau zaman sekarang ibadah susah apa gampang? Zaman sekarang beribadah susah apa gampang? Gampang. Benar. Lamun tersia ibadah zaman ayeuna gampang, kuduna isukan Jumatan, isukan sholat subuh di dia gampang. Loba jamaahna kuduna mah. Benar. Tapi nyatanya apa? Sedikit kalau lagi sholat subuh. Kalau kata kalian ibadah itu gampang, puasa harusnya gampang, sedekah harusnya gampang. Tapi ternyata zaman sekarang ibadah itu maksiat itu betul. Zaman sekarang maksiat banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak. Bahkan yang maksiat di zaman sekarang bukan hanya orang yang bodoh, bukan hanya orang yang nggak punya ilmu, tapi orang yang punya ilmu, yang punya pemahaman agama, dia punya pangkat seorang ustaz, bisa bermaksiat sudah. Di Bandung, ayah kiai, boga pondok, santri loba, asup penjara. Kunaon kasus sabut, kunaon eta kiai, kenapa itu kiai bisa masuk penjara? Kasusnya dia punya santri di ewe kemana ya? Kira-kira kacau atau tidak? Kacau bangga. Mobil lah Bomen. Kalau kiai ngewe santriwati goblok apa tolong? Goblok apa tolong? Bakar bencana. Mobil lah Bomen. Maka saudara saya sampaikan kepada kalian, ingat, maksiat udah banyak sama sekarang, betul? Penyesatan udah banyak. Tinggali aing mondok 8 tahun, belajar agama 8 tahun. Saya nggak lama mondok, cuma 8 tahun. Tiba bola aing belajar lebih ke ayeuna, aing melihat madhab Islam yang opah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ujung-ujung zaman ayeuna aing madhab Soekarno. Kadang-kadang aing madhab Jokowi. Na'udzubillah, amin. Kesesatan udah banyak, maksiat udah banyak. Maka ingat semua jamaah yang hadir pada ini malam, saya pesankan, perkuatlah keimanan kalian dengan berpegang kepada seorang ulama. Tapi harus hati-hati pilih ulama, jangan sembarangan pilih ulama, karena kalau zaman sekarang ulama itu banyak, saudara. Dan ingat, saya kasih tahu sama kalian, ulama itu ada dua. Yang pertama ulama beneran, dia iman sama Allah, iman sama Nabi, iman sama Rasul. Ulama yang pertama iman sama Allah, ikutin. Yang kedua, ini ulama yang jangan diikutin. Kenapa? Karena dia beriman bukan sama Allah, dia beriman bukan sama Nabi, tapi imanuhum fi anfusihim. Lamun itu minta doa, imanuhum fi besakihim.
Ya amplop ya. Isi amplop naon? Isi naon? Duit, benar. Kalau kata istilah bahasa Inggris, money is everything, saudara. Duit itu segalanya, betul atau tidak? Sok jelema di dia aya teu butuh kana duit. Aya tuh. Tong karasia aing butuh kana duit. Moal munafik aing. Sok aing keur ngabangun pondok aing butuh duit. Butuh. Di dia ulama ngabangun masjid make duit. Kabeh ge duit, benar. Butuh ka duit, jadi masalah. Nu jadi masalah iman ka duit. Lamun iman geus ka duit, iman beureum apa duit beureum? Iman beureum. Duit biru, iman biru. Nu ngabere duit partai beureum, iman ka partai beureum. Ya beureum. Ya beureum. Ada di sini ada nggak ulama yang iman sama partai? Banyak. Ada apa enggak? Banyak. Saya sampaikan kalau ada ulama iman sama partai, dia bukan ulama, tapi anjing-anjingnya partai. Namun ada anjing lain dari tulang matuh tuh, taat tuh. Partai dari duit ke ulama patuh tuh, taat tuh. Saya tuh kos anjing. Makanya jauh ulama seperti itu, insya Allah. Dan ingat saya pesankan wa'tasimu bihablillah. Nih tahun 2024 bentar lagi ada tahun politik, betul? Saya pesankan jangan karena politik bapak sama anak musuh-musuhan, jangan karena politik tetangga sama tetangga musuh-musuhan. Ingat, bersatulah kalian dari Allah, jangan sampai terpecah belah. Maka saya tanya semua jamaah jawab yang kompak, siap bersatu untuk Allah, siap bersatu untuk Nabi, siap bersatu untuk Islam. Betul. Semua angkat tangannya, takbir. Semua anak Nabi Muhammad. Saudara ikhwan rahimakumullah, saya nggak bisa panjang lebar karena setelah ini saya masih ada satu acara lagi. Insya Allah walaupun sebentar ada manfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Hadza minni wa lakum minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.